Di tahun 2017, Monica Rogati, seorang penasihat data science dan AI di California, membuat sebuah piramida yang menunjukkan informasi tentang hierarki kebutuhan dari role data scientist, yang ia beri judul The Data Science Hierarchy of Needs. Dari piramida ini kita bisa lihat bahwa implementasi machine learning itu tidak bisa tiba-tiba dan ajaib dibuat begitu saja, melainkan harus ada proses pengumpulan data, pembersihan data, dan seterusnya hingga menjadi model machine learning atau bahkan AI. Jika kita tinjau lebih dalam dari proses ini, maka kita akan sadar bahwa hal yang fundamental dari proses analisis data adalah ketika kita sedang melakukan data collection, pembentukan arsitektur database, proses cleaning data menggunakan proses extract transform load atau ETL, dan pembentukan pipeline ETL tadi. Dan orang yang melakukan hal-hal tersebut biasa disebut dengan data engineer. Namun, walaupun role data engineer ini letaknya pada posisi yang fundamental, kenyataannya pada report lean-in, cleans, atau platform yang mempunyai fokus pada pengembangan karir dan rekrutmen lainnya sama sekali tidak menyebut data engineer sebagai pekerjaan yang paling banyak dicari di Indonesia, setidaknya 1 hingga 3 tahun belakangan ini. Padahal data analis atau data scientist yang direkrut tanpa adanya data engineer terlebih dahulu pada akhirnya akan terjebak pada pekerjaan data engineer yang gak jarang memakan waktu yang cukup lama. Sehingga role data people yang seharusnya lebih banyak direkrut adalah data engineer dong. Karena kan dia yang melakukan hal yang fundamental tadi kan, tapi nyatanya tidak demikian. Lalu kenapa data engineer malah kalah populer dibandingkan data analis atau data scientist? Halo data citizen semua, selamat datang di Datalog by XG+. Untuk memahami pentingnya dan betapa fundamentalnya peran data engineer, mari kita coba bahas bagaimana munculnya role pekerjaan ini. Jika kita tarik pada tahun 2000-an, ketika internet baru mulai dikenal di kalangan publik dan belum luas penggunaannya, data-data yang masuk dan dapat diolah pun belum sebanyak sekarang ini. Pada masa itu, Departemen IT masih belum seegaliter sekarang yang bisa ditempatkan di berbagai divisi. Dan penggunaan spreadsheet pun masih umum digunakan. Pada masa ini, data digital hanya bisa diakses oleh tim IT dan biasanya belum digunakan banyak dalam keputusan bisnis. Data yang berpengaruh terhadap bisnis pun masih berupa spreadsheet dan tersebar di berbagai divisi. Berkembangnya penggunaan internet di masyarakat membuat munculnya data-data yang cukup besar dan cepat pula bertambah. Pada dekade ini, perusahaan masih berfokus pada pengumpulan data dan mulai sadar akan besarnya nilai sebuah data. Perusahaan yang dapat memanfaatkan data yang mereka kumpulkan akan mendapatkan competitive advantage yang jauh lebih tinggi ketimbang perusahaan yang masih konvensional dalam menggunakan data mereka. Proses ETL dan data pipeline pun sudah dikenal di kalangan praktisi IT pada masa ini. Pada masa 2010 hingga 2020, platform pengolahan data sudah mulai berkembang dan engineer mempunyai banyak opsi untuk menggunakan platform mana yang mereka mau. Perusahaan FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google mulai mempopulerkan penggunaan data yang terstruktur dan juga lintas divisi. Hal ini menuai tren disebarnya tim IT di berbagai divisi. Perusahaan pun sekarang sudah mulai menggunakan database yang menyimpan data di cloud dan isu keamanan data mulai menjadi perhatian utama. Disinilah mulai muncul kesadaran akan perlunya role baru yang fokus pada pengelolaan data, yaitu data engineer. Dapat terlihat bahwa data engineer memegang peranan fundamental dari mulai organisir data, membersihkan tabel-tabel yang ada di database, hingga memastikan keamanan data, walau sekarang sudah ada role job tersendiri juga sih untuk keamanan data ini. Mari kita balik ke piramida Data Science Hierarchy of Needs yang dibuat oleh Rogati tadi. Seiring berjalannya waktu, piramida ini dijadikan dasar untuk melihat ruang lingkup pekerjaan dari data people yang ada sekarang, seperti data engineer, data scientist, data analis, dan lain sebagainya. Nggak terkecuali saya juga nih demikian kalau lagi menjelaskan fundamental role dari data people ini. Nah, ketika menjelaskan role data people berdasarkan piramida ini, biasanya orang akan memulai dari bawah atau hal yang fundamental dan menandakan bahwa role yang bekerja di bagian fundamental tersebut adalah data engineer
atau data architecture. Baru kemudian di atasnya akan ada data analis, data scientist, hingga machine learning engineer atau AI engineer. Tentu pembagian masing-masing role ada di mana-mana aja itu tergantung perspektif orang yang menjelaskan. Namun hampir semuanya sepakat bahwa data engineer akan berada di ranah yang fundamental atau ada di bawah. Dan seperti yang saya jelaskan, hal ini tidak berkorelasi positif terhadap permintaan data engineer di industri teknologi, khususnya di Indonesia. Hype tentang data science dan data analis seakan-akan menutupi literasi-literasi yang berkaitan dengan data engineer di Indonesia. Terbukti bahwa masih banyak pembahasan mengenai machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya yang muncul dari banyak artikel, tapi jarang sekali yang memuat informasi atau berbicara mengenai proses di balik itu semua. Literasi tentang data di Indonesia lebih banyak fokus terhadap hasil analisis dari data tersebut yang berupa dashboard visualisasi ataupun machine learning model. Padahal produk-produk tersebut tidak akan bisa dibuat jika data yang dibuat tidak cukup reliable untuk digunakan. Dan disinilah yang membuat popularitas data engineer tidak mencuat seperti data scientist dan data analis. Minim literasi terkait data engineer ini pun cukup dalam tanda kutip berbahaya bagi data people lainnya. Seringkali ada data scientist atau data analis yang merasa terkena jebakan Batman di suatu perusahaan yang mengadakan rekrutmen data scientist atau data analis. Ketika mereka diterima di perusahaan tersebut, ternyata kerjaan hariannya bukan seperti kerjaan data scientist atau analis pada umumnya, melainkan proses cleaning data menggunakan ETL proses, pembuatan pipeline data, dan kerjaan lainnya yang mana seharusnya kerjaan tersebut dikerjakan oleh seseorang yang bertitel sebagai data engineer. Dibandingkan dengan data scientist atau analis, platform atau institusi pendidikan yang memasukkan data engineer sebagai kurikulum mereka itu masih minim. Dapat dilihat dari universitas yang sudah membuat jurusan data science itu masih menggunakan nama science data atau ilmu data sebagai titel jurusannya. Bahkan peminatan data engineer pun masih belum ada hingga saat ini di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Saat ini data engineer masih banyak disuplai oleh orang-orang yang mempunyai background kuliah di ilmu komputer, sistem informasi, dan rumpun sejenisnya. Ini membuat suplai data engineer yang cukup kompeten di bidangnya masih sangat minim karena masih banyak data engineer yang belum terstruktur dalam pola pikirnya. Akibat tidak belajar dari suatu institusi atau lembaga pelatihan yang kredibel. Padahal platform belajar baik itu yang berupa universitas atau lembaga pelatihan sangat berpengaruh untuk menghasilkan talenta-talenta yang kompeten, selain juga memperbanyak talenta tersebut. Namun karena minim course untuk data engineer, maka kebanyakan data engineer belajar dari satu kasus ke kasus lainnya atau belajar otodidak yang struktur pembelajarannya kurang rapih dibandingkan jika mereka mengikuti suatu course tertentu. Seperti yang kami bahas tadi, menurut kami seharusnya data engineer merupakan role data people yang populer, bahkan jika dibandingkan dengan data scientist dan analis. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Sehingga perlu ditingkatkan kembali kesadaran bahwa data engineer ini memegang peranan yang fundamental dalam membentuk tim data. Sebuah perusahaan yang baik akan merekrut data people pertamanya adalah seorang data engineer. Pemahaman akan pentingnya data engineer dalam pembentukan tim data harus segera dipahami dulu oleh perusahaan yang akan membuat tim data tersebut. Karena jika literasi perusahaan terkait dengan role data people hanya sebatas data scientist atau analis saja, nantinya bisa jadi merugikan perusahaan itu sendiri dan juga talent data scientist dan analis yang direkrut tadi. Karena mereka nantinya harus menyelesaikan pekerjaan data engineer terlebih dahulu yang cenderung memakan waktu cukup lama sebelum akhirnya melakukan analisis. Sehingga nantinya perusahaan akan lama mendapatkan hasil analisis yang mereka inginkan. Dan talenta data scientist atau analis tadi bisa jadi akan mengalami krisis eksistensi karena mereka tidak bekerja sesuai dengan titelnya. Merekrut data engineer mungkin bisa dibarengi dengan data analis yang juga familiar dengan proses ETL agar setidaknya hasil dari proses cleaning data dapat dilihat dari sebuah dashboard analytics secara lebih cepat. Sehingga kehadiran data engineer tidak dianggap hanya sebagai beban cost saja, tapi juga bisa berkontribusi terhadap decision making di suatu perusahaan berbasiskan data atau data driven decision making.
Selain itu, pembelajaran terkait dengan data engineer juga harus diperbanyak. Entah dengan pemerintah yang memasukkan kurikulum data engineer ke dalam program pelatihan mereka seperti Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Mungkin juga bisa dengan universitas-universitas di Indonesia mengadakan track khusus data engineer, entah melalui peminatan di suatu jurusan sains data atau menjadikannya sebagai program studi tersendiri atau pecahan dari jurusan sains data tersebut. Peran learning course dari perusahaan swasta berupa bootcamp atau bentuk pelatihan lainnya juga perlu dimaksimalkan untuk course data engineer ini. Tidak hanya terkait praktik untuk menggunakan tools olah data, melainkan juga best practice yang sering ditemui dan dihadapi ketika ada di industri. Sekian konten kali ini, sampai jumpa dan stay learning.